لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, malam hari ini seperti biasa, Kamis malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan juga kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan kita setiap malam Jumat, yaitu tahsinut tilawah di Masjid At-Taubah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran sehingga acara ini bisa berjalan sampai akhir tanpa hambatan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti, yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Malam hari ini tema kita masih melanjutkan materi yang kemarin. Di minggu kemarin kita sudah menyinggung tentang ibtidak dan macam-macamnya. Kemarin kita singgung macam-macam ibtidak. Ada ikhtiyari, ada ikhtibari. Nah, ikhtiyari dibagi menjadi dua. Ada ibtidak hakiki. Hakiki itu apa? Yaitu yang sudah didahului, ibtidak yang terletak di awal bacaan. Waqa'a fi awwalit tilawah sawa'un fis shalah au ghairiha. Kemudian ada yang disebut dengan ibtidak idhofi. Apa itu ibtidak idhofi? Taqaddumuhu tilawatun wa waqfun fil majlisi nafsihi. Itu ibtidak yang sudah didahului bacaan dan waqaf pada kesempatan yang sama. Nah, ini ntar dibagi-bagi, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan, menjadi dua bagian besar. Apa itu dua bagian besar? Kemarin sudah disinggung, yaitu yang pertama ibtidak hasan, atau yang disebut dengan memulai tapi dengan yang baik. Apa yang disebut baik di sini? Yang disebut baik adalah tidak merubah yang disebut dengan muradullah. Apa itu muradullah? Muradullah adalah makna yang terkandung dalam Al-Quran dan tidak merubah penafsiran atau maksud dari yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dibagi menjadi tiga, kemarin sudah disinggung, ini hanya ringkas. Ada yang disebut dengan ibtidak tam, sempurna, artinya yang nggak ada kaitannya ibtidak tersebut, baik dengan nafal sebelumnya atau sesudahnya, mulai mandiri. Atau kalau kita jabarkan, ketika memulai kisah apa? Misalnya kisah tentang Adam dan Iblis, atau Adam dengan Hawa. Mulai awal kisah itu yang disebut dengan ibtidak tam. Kemudian yang kedua adalah ibtidak kafi. Apa itu kafi? Kafi memulai bacaan yang masih ada kaitannya dengan sebelumnya dari segi makna. Ya, kalau kita jabarkan mungkin awal kisah, ya, terus ada lanjutan kisah. Lanjutan kisah ini masih ada kaitan makna dengan yang sebelumnya. Tapi dari segi susunan tarkib itu nggak ada kaitannya. Dari segi SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, nggak ada kaitan. Itu yang disebut dengan kafi. Seperti khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, memulai khotama
kata atau ayat sebelumnya, innalladzina kafaru sawaun 'alaihim a andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Ya, setelah menjelaskan bahwa keadaan orang-orang kafir, baik diberikan peringatan atau mau'idhah kepada mereka ataupun enggak, sama-sama mereka tidak akan beriman. Terus khatamallahu ala qulubihim. Kenapa itu sebabnya? Sebabnya khatamallahu ala qulubihim. Ya, masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya dari segi makna, tapi secara lafal adalah sempurna. Kemudian yang ketiga ada ibtida' hasan, masih bagian dari ibtida' yang diperbolehkan. Apa itu ibtida' hasan? Ibtida' hasan masih ada kaitannya dengan ayat atau lafal sebelumnya, baik dari segi lafal maupun makna, tapi maknanya masih bisa difahami. Seperti wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia. Maksudnya manusia itu apa? Kita cek dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, itu ada kaitan baik dari secara lafal atau makna, tapi masih bisa difahami dan nggak merusak arti. Ini yang kita bahas di minggu kemarin. Baik, sekarang mulai minggu ini yang kita bahas tentang ibtida' qabih, atau permulaan, memulai tapi dengan sesuatu yang buruk. Kenapa kok dikatakan buruk? Apa itu definisinya? Memulai bacaan dengan kalimat yang merusak makna dan menimbulkan kesan yang bertentangan dengan maksud Allah. Apa maksud Allah itu? Maksud Allah adalah muradullah atau muradillah. Maksudnya adalah ayat Al-Quran, maksud tafsirnya itu A, tapi ini ditafsirkan dengan B. Nah, ini namanya menafsirkan atau memaknai ayat yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis ibtida' ini yang tidak diperbolehkan. Contoh, ya, dalam firman Allah misalnya, tabbat yada abi lahab, terus ngulangnya di abi lahabi wa tab. Oke, saya tulis di payen. Nih, tabbat yada abi lahabin watabba. Nah, ini kalau diartikan tabbat, celaka. Celaka itu kalau dijabarkan ke susunan SPOK itu bagian dari predikat, betul ya. Tangan Abu Lahab ini adalah subjek. Tangan Abu Lahab celaka, watabba. Nah, dulu yada, tabbat yada panjang, abi lahabin watabba. Nah, kemudian ibtida'nya di mana? Ibtida'nya di sini. Nah, langsung memulai tabbat yada abi lahab. Langsung memulai abi lahabi wa tabba. Abu Lahab, bapaknya Lahab, dan sungguh celaka. Oke. Abi Lahabin, bapaknya Lahab. Padahal yang celaka di sini adalah apa ini? Tangan. Tangan itu ibarat apa? Karena
umum ya, ini yang disebut dalam ilmu balaghah itu apa ya, menyebutkan bagian yang umum dipakai untuk melakukan suatu pekerjaan. Biasanya orang bekerja menggunakan tangan, maka di sini disebut dengan tangan. Tabbat yada. Dan Abu Lahab itu terkenal, beliau paman Rasulullah, tapi sering mengganggu dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Tangan Abu Lahab, tapi karena ibtida'nya di tengah menjadi Abu Lahab dan celaka. Bapaknya Lahab dan celaka. Padahal yang celaka ini apa ini? Tangan. Nah, memutus di sini ini yang bisa merubah yang disebut dengan muradullah, yang dikehendaki oleh Allah, itu bagian dari ibtida' yang qabih atau memulai yang tidak terpuji. Contoh lagi, di sini disebutkan, kenapa alasannya? Karena tidak menunjukkan makna yang utuh. Tangan Abu Lahab, tapi karena dipisah menjadi Abu Lahab, beda ya. Tangan Pak Defri misalnya, nah ketika dipisah jadi Pak Defri, beda. Kemudian tingkat keburukan ibtida itu bervariasi. Ada yang buruk seperti memulai dengan objek. Objek itu bahasa Arabnya adalah maf'ul bih atau o. SPO. Nah, o itu adalah maf'ul bih atau objek. Kemudian memulai dengan hal. Hal itu keadaan. Dia pergi jalan kaki. Tiba-tiba jalan kaki apa gitu terus ya. Nah, ini bagian dari ibtida yang buruk. Atau kata penjelas. Kata penjelas itu yang disebut dengan tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz contohnya syaribtu ritlan labanan. Ini penjelas. Jadi kalau dicontoh di Payen, syaribtu, sebentar, ini ya, oke, nah, syaribtu, loh nggak bisa, ya, gambar pensil, ini ya, syaribtu, sini, syaribtu, saya minum, syaribtu, apa itu tamyiz, syaribtu, ini dhammah, ritlan labanan, saya meminum satu kati berupa susu. Nah, labanan di sini ini adalah tamyiz. Ritlan labanan atau penjelas. Saya minum satu kati. Satu kati. Satu kati itu apa? Satu kati itu ukuran zaman dahulu. Zaman sekarang ukuran air 2 kulah itu adalah 500 kati bagutat. Dijadikan satuan internasional menjadi 60 cm. Berarti total berapa nih? 216 liter. 500 kati bagutat itu 216 liter. Nah, ini saya minum satu kati berupa susu. Susu ini posisinya adalah sebagai penjelas. Nah, itu yang disebut dengan tamyiz. Oke. Ada pula yang lebih buruk lagi, seperti memulai dengan kalimat yang tampaknya menyatakan kekufuran. Wah, ini kan ngeri. Apa itu kalimat yang tampaknya menyatakan kekufuran? Seperti ittakhadallahu walada wa qalu ittakhadallahu walada wa qalu ittakhad, misalnya. Terus ittakhadallahu walada, Allah mengambil anak. Kan bahaya.
Allah mengambil anak. Ini bisa menyebabkan kekufuran. Atau yang kedua, laqad sami'allahu qawlan ladzina qalu innallah. Nah, ntar contohnya kayak di sini. Nah, ini laqad sami'allahu qawlan ladzina qalu innallah. Misalnya begini. Terus ulangnya di sini, innallaha faqir. Berhenti. Wa nahnu aghniya. Nah, ini yang bisa menyebabkan kekufuran. Ya, sesungguhnya Allah fakir. Atau ayat yang bawahnya, wa qalu takhadz. Terus ulangnya di sini, ittakhadzar rahmanu walada. Nah, ini yang bahaya. Mereka mengatakan, siapa itu mereka? Orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Saya belum melihat ayat yang sebelumnya. Ittakhadha, mengambil, ar-rahmanu Allah, walada, anak. Allah mengambil anak. Kan bisa menyebabkan kekufuran. Padahal ini satu paket dan nggak bisa diputus tengah jalan. Sekalian, wa qalu takhadzar rahmanu walada. Tapi karena ya mungkin qori latihan lagu, wa qalu ittakhadzar rahmanu walada. Nah, memulai dari sini hukumnya adalah kufur. Oke. Kemudian contoh yang berikutnya. Di sini ada yadullahi maghlulah. Apa itu yadullahi maghlulah? Tangan Allah terbelenggu. Mana yang yadullahi maghlulah? Oh, belum saya copy ya. Oke, saya copy dulu. Yadullahi maghlulah. Copy sini dulu. Maghlulah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Saya copy. Nah, ini wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Gedein. Nah, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Tiba-tiba langsung misal di sini wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Nah, ini ibtida yang kacau. Padahal sempurnanya adalah orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Tapi karena diputus tengah jalan, wa qalatil yahudu yadullah. Terus ngulangnya di sini, yadullahi maghlulah. Nah, ini yang bisa menyebabkan kekufuran. Padahal di ayat berikutnya dijelaskan, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Tangan Allah itu apa istilahnya, mabsut itu terbuka. Terbuka, bukan terbelenggu. Terbelenggu itu ibarat dari apa ya, pelit ya bahasa ini ya. Mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Nah, ini ayat-ayat yang jika ibtidak dari situ bisa menyebabkan kekufuran. Ada lagi misalnya Al-Masihu ibnullah, bahwa Masih Isa itu adalah anak Allah. Nah, memulainya di mana ya? Memulainya di sini. Al-Masihu ibnullah. Nah, wa qalatil yahudu Uzair. Terus ngulang dari sini, Uzairun ibnullah. Nah, ini yang bahaya. Jadi ibtidak di sini itu bahaya. Atau sama, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara
al-masihu ibnullah. Nah, ini yang bahaya. Atau wong qalatin nasara al-masih. Ngulangin di sini al-masihu ibnullah. Ini yang bisa menyebabkan kekufuran. Nah, ini contoh-contoh yang diharamkan dengan alasan apa? Karena menyebabkan ayat-ayat ini, jika kita ibtidak dari situ, itu bisa menimbulkan arti ke arah kekufuran. Baik, ya, walaupun kemarin ada kaidah al-waqfu wal ibtidak. Al-waqfu inda ru'usil ayah mustahabun, kemudian ada laisa hunaka waqfun wajibun aw haramun illa ma afsadal makna. Nah, ini karena merusak arti, jadi hukumnya menjadi haram. Sebenarnya ibtidak dimanapun itu nggak ada ketentuannya, yang penting nggak merubah arti. Baik, langsung kita praktek di mana al-waqfu wal ibtidak yang pas dari ayat-ayat berikut ini. Jika sebelumnya ini ayat-ayat yang kemarin contoh dari Hasan, kita masuk ke qabih, supaya terhindar dari waqaf qabih. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Nah, wakafnya di sini. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawlal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Oke, kita baca bersama-sama ta'awud dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dari waqalat sampai terakhir di ibnullah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasara al-masih ibnullah. 1, 2, 3. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Oke, berikutnya dzalika sampai bi afwahihim. 1, 2, 3. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Berikutnya yudahiuna. Di sini panjang. Yudahi'una qawlal ladzina kafaru min qabl. 1, 2, 3. Yudahi'una qawlal ladzina kafaru min qabl. Oke, berikutnya qatalahumullahu anna yufakun. 1, 2, 3. Qatalahumullahu anna yufakun. Baik, poinnya di Uzair. Nah, ini dari segi bacaan dulu kita bahas. Ya, kemarin sudah disinggung berkali-kali, karena ada tanwin dan setelah tanwin berupa hamzah wasal, ada alif, kemudian ada tanda shad di atas, itu adalah hamzah wasal. Nah, ini yang enggak ada di mushaf Kemenak ya. Sebentar.
Baik. Contoh Uzairun ini. Kemudian ada alif, ada tanda shad di atas. Nah, ini kemarin kaidah menyebutkan tanwin asalnya, ini tanwin adalah harokat biasa, baik itu fathah, kasroh maupun dhammah, ditambah dengan nun sukun. Ditambah dengan nun sukun. Oke. Karena nun sukun ini bertemu dengan hamzah wasal, dan kaidah mengatakan bahwa hamzah wasal jika di tengah hukumnya tidak terbaca, maka ini diberi harokat penolong berupa kasroh menjadi Uzairuni ibnullahi wa gitu. Waqalatil yahudu Uzairun ibnullahi waqalatil waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Baik. Uzairun, kemudian ada ibn. Nah, ini seolah-olah ini dhammah biasa, dan kalau di mushaf Kemenak, kemarin disinggung ada nun kecil, yaitu untuk memudahkan, kemarin sudah disinggung berkali-kali bahwa aturan kepenulisan atau yang disebut dengan ilmu ad-dhabtu wal ashkal itu kewenangannya diserahkan ke masing-masing negara. Jadi jangan kaget ntar misal ada perbedaan tanda antara mushaf Kemenak Indonesia dengan mushaf Madinah. Kenapa? Secara rasam atau tulisan sama persis, tapi secara ad-dhabtu wal ashkal, apa itu dhabtu wal ashkal? Harokat, kemudian tanda-tanda dari huruf tersebut, nah itu yang berbeda di setiap negara. Oke, boleh langsung dipraktekkan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah al-ayah. Nih, Uzairun ini sama dengan Uzairun ini ya, Uzairun. Nah, ini nun sukun. Karena bertemu hamzah wasal ini diberi harokat penolong kasroh. Uzairun ibnullah gitu ya. Nah, begini Uzairun ibnu cara membacanya. Cara membaca, karena asal tanwin adalah harokat hidup dengan nun sukun. Jadi cara membacanya Uzairun ibnullah gitu. Sebentar. Soba. Nah, ini notnya untuk soba. Wa ba'dahumas soba ihsasu huznin bihi ya sahibi dam'i yasilu. Masih ingat tagnya? Wa ba'dahuma, dan sesudah bayati dan ros, ada lanjutannya itu sebelumnya. As-soba itu makom soba, ihsasu huznin. Apa itu soba? Dengan nada dan perasaan sedih. Bihi, dengan nada tersebut, nada soba tersebut, ya sahibi, wahai temanku, dam'i, air mata saya, yasilu, mengalir. Maka disebut dengan irama huzni. Baik, prakteknya nada sedih itu seperti apa sih? Kita ngikut not nih. Kalau sedih tergantung masing-masing orang ya. Ada yang sedih-sedih nggak nangis juga.
Ya, cuma notnya ini beda. Wa ba'dahuma as-saba ihsasu huznin bihi ya sahibi dam'i yasinu. Nah, lagi wa ba'dahu, bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Wa ba'dahuma as-saba ihsasu huznin bihi ya sahibi dam'i yasilu. Diterapkan ke ayat. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Tuh, itu sobat. Salah satu contoh jika ibtidak salah menyebabkan kekufuran. Nah, tadi contohnya di nomor 4 dan 5, Al-Masih ibnullah dan Al-Yahudu Uzairun ibnullah. Ada lagi di surat Al-Baqarah atau surat Maryam, ittakhadallahu walada. Nah, ini jika ibtidak salah, itu keyakinan atau akidah berubah haluan menjadi orang Nasrani. Baik, mana ayatnya? Ini contoh untuk yang kedua atau mempraktekkan dari contoh 1. Nih. Surat Maryam. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Nah, biasanya qori karena menyesuaikan lagu akhirnya diputus-putus. Wa qalu ittakhadh. Terus ittakhadh, itu yang fatal. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada, ini yang menyebabkan kekufuran. Mereka mengatakan, orang-orang musyrik, ittakhadhar rahman, ar-rahman atau Allah mengambil anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sampai di sini disebutkan gara-gara ada yang mengatakan, atau orang-orang musyrik itu, Allah mengambil anak, takadus samawatu yatafattar, hampir saja langit itu terbelah, wa tansyaqqul ardu, dan bumi menjadi terpecah, wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung menjadi hancur, gara-gara ada yang mengatakan Allah mempunyai anak atau mengambil anak. Nah, baik, poinnya jangan berhenti antara ini satu ayat, nggak boleh diputus satu lafal pun, kecuali di akhir ayat. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Ya, ini contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Ittakhadallahu ke satu malah. Contoh yang pertama yang menyebabkan kekufuran jika salah dalam al-ibtida atau memulai ayat. Baik,
kita praktekkan. Ya intinya ini jangan diputus di lafal manapun, biasanya para qari. Wa qalu takhadzar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Nah, sampai sini aja sebagai contoh, atau sini yang terakhir dihapus biar nggak kepanjangan. Oke, bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Wa qalu takhadzar rahmanu walada. Berikutnya 1, 2, 3. Laqad ji'tum syai'an idda. Berikutnya takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Berikutnya 1, 2, 3. Anda'u lirrahmani walada. Berikutnya 1, 2, 3. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Oke, bisa dipraktekkan sama latihan makhraj juga. Silahkan. Terima kasih. Ya, insya Allah ntar ini dianggap selesai. Ini contoh-contoh ayat yang jika salah dalam ibtida bisa menyebabkan kekufuran. Jadi yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Kemudian ada contoh lagi, wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum, dan kami larang kalian dari beriman kepada Allah Tuhan kalian. Nah, ini jika salah al-waqfu al-ibtida kan fatal nih. Wa iyyakum. Iyyakum tuh artinya ya, jauhilah atau takutlah gitu ya. Takutlah antuk minu billahi rabbikum. Engkau beriman kepada Allah. Kan bisa menyebabkan kekufuran. Atau wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Ya, tapi karena salah ibtida, la a'budul ladzi fatarani, aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakanku. Oh, kan bahaya. Oke, ini contoh dari ibtida qabih. Insyaallah di minggu berikutnya akan kita lanjutkan praktek-praktek dari ibtida baik secara ikhtiyari dan ikhtibari. Dari mana memulai, dari mana memulai yang tidak merusak arti dalam Al-Qur'an. Baik, itu mungkin yang bisa disebutkan atau yang bisa dijelaskan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hatanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.